Kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Jumlah pejabat pemerintahan yang terpapar COVID-19 di Jakarta terus bertambah. Sekda DKI Jakarta pemirsa, Syaifullah hari ini meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu Lurah Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat Ubay Hasan juga meninggal akibat COVID-19. Sekda DKI Jakarta Saifullah meninggal dunia pada pukul 12:55 waktu Indonesia Barat. Saifullah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit MMC Jakarta Selatan pada 8 September 2020, hingga akhirnya dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 13 September 2020. Melalui siaran pers, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widya Stuti mengkonfirmasi penyebab meninggalnya Saifullah. Saifullah meninggal karena kerusakan pada jaringan paru akibat COVID-19 sehingga menyebabkan gagal nafas yang tidak dapat diperbaiki. Saat menjalani perawatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat meminta kepada jajaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mendoakan kesembuhan Saifullah. Anies juga menunjuk Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Suharti sebagai pelaksana harian Sekda DKI Jakarta. Jenazah Saifullah pemirsa dimakamkan dengan protokol COVID-19 di Taman Pemakaman Keluarga Rorotan, Jakarta Utara. Saifullah menjabat sekretaris daerah sejak 17 Juli 2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat pada tahun 2008-2014. Karangan bunga ucapan duka cita masih tampak pemirsa di depan rumah Ubay Hasan yang merupakan Lurah Meruya Selatan di Komplek Kafling DKI Jakarta Barat. Deretan kursi untuk para pelayat pun masih tersusun rapi di depan rumah duka. Lurah Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat meninggal dunia di RSUD Cengkareng Jakarta Barat minggu lalu setelah dirawat selama 4 hari. Ubay Hasan yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng telah dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan swab yang keluar hari Senin kemarin mengkonfirmasi Ubay Hasan positif COVID-19. Kita akan berbincang malam hari ini pemirsa terkait dengan bahaya COVID-19 masih ada di depan mata dengan spesialis penyakit dalam konsultan paru Dr. Telly Kamelia. Selamat malam Dr. Telly. Selamat malam. Baik, dua pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekda Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga Lurah Meruya Selatan, dan sebelumnya kita juga tahu PLT Bupati Sidoarjo pun juga terkonfirmasi dan meninggal akibat COVID-19. Ini menunjukkan artinya pejabat juga termasuk adalah salah satu yang rentan tertular COVID-19, begitu dok? Ya, jadi artinya begini. Pejabat kita ini memang kita harus melayani masyarakat ya, jadi kita pasti ada kontak ya. Sebenarnya saat ini artinya kita harus bisa mengantisipasi bagaimana kita bisa tetap melayani masyarakat, tetapi dengan proteksi baik untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi proteksi diri dan orang lain juga proteksi di lingkungan. Ini yang harus memang kita waspadai, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi memang karena angka makin tinggi, kita harus punya tips and tricks untuk mengatasi hal ini. Baik, proteksi di dalam ruangan yang tadi dokter maksudkan seperti apa dok kondisinya? Jadi begini, kebanyakan kantor dan ruangan bekerja itu tertutup. Ya. Karena tertutup, pada saat ini dianjurkan ketika kita berada di ruangan, ini sebaiknya jendela maupun pintu terbuka, tidak lagi tertutup, dan tidak menggunakan AC, tetapi biarkan cahaya matahari dan sirkulasi udara itu seperti tradisional ya. Jadi memang kurang dingin seperti biasa. Yang masih akan agak panas karena kita terbiasa dengan air kondisioner. Ya, jadi dengan AC itu juga tidak kita lakukan lagi. Dan di setting, artinya tuh kalau misalnya tempat duduk dan meja ketika kerja di setting, bagaimana aliran udara itu tidak ke arah pekerja. Jadi
arahnya adalah keluar ya. Jadi artinya misalnya kalau arah angin, kita kalau bisa posisinya tidak menghirup arah angin yang dimana bisa mengandung virus, tetapi arah angin itu artinya keluar. Baik. Tadi dokter mengatakan dengan kondisi ruangan kerja kaca tertutup, usahakan bisa kaca untuk dibuka supaya angin masuk, matahari juga masuk begitu ya, lebih tradisional. Bagaimana jika memang kaca tidak bisa dibuka, Dok, tapi memang harus berada di dalam ruangan dengan kondisi yang seperti itu? Apakah memang ada durasi waktu yang harus diketahui atau seperti apa sebenarnya, Dok? Jadi kalau kondisi seperti itu, kita harus memperketat ketika karyawan atau siapapun misalnya masyarakat yang akan dilayani itu harus dibagi di pintu masuk ketika kita dapatkan terdapat tanda yang tidak sehat ya. Ya. Dan tidak mematuhi protokol kesehatan, misalnya betul masuk tidak cuci tangan, tidak pakai masker, tidak melakukan pemeriksaan suhu ya. Itu biasanya kita tidak izinkan masuk. Dan ketika di ruang tertutup itu sebaiknya dipasang seperti kalau memungkinkan seperti HEPA, kemudian juga posisinya pintu yang sama ini tertutup, terbuka. Ya. Jadi tetap masih ada cara untuk mengantisipasi. Artinya menjaga sirkulasi udara juga tetap baik begitu ya, walaupun berada di dalam ruangan itu sendiri. Iya, ya, kita bisa pakai HEPA filter ya. Baik, dokter, tadi di awal kita sempat berbincang dengan Kepala Sekretariat dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet begitu ya, kaitannya dengan pasien tanpa gejala yang memang sekarang menjadi cukup banyak, terlebih lagi tidak boleh adanya isolasi mandiri yang dijalankan oleh masyarakat begitu. Artinya ini agak sedikit bergeser, Dok, kalau di awal kita selalu belajar dengan pahami dengan kondisi diri, gejala-gejala yang mungkin timbul begitu. Tapi justru sekarang berkebalikan, pasien tanpa gejala ini jauh lebih banyak begitu, Dok. Betul. Untuk itu dibutuhkan tracing, dan tracing. Jadi harusnya dilakukan pemeriksaan swab menyeluruh. Ya, tentu saja ini kita harus melihat, mudah-mudahan anggarannya ada. Yang kita harapkan seperti itu ketika kita bisa menemukan deteksi kasus dini, baik pada orang tidak bergejala, maka orang-orang dengan OTG ini bisa dikenali dan dapat diantisipasi, diminta kita rawat dan lebih baik di suatu tempat ya, seperti Wisma Atlet. Dan kita jaga benar-benar supaya beliau bisa sembuh sampai bisa beraktivitas kembali. Baik, selain dari pasien tanpa gejala itu sendiri, ada juga memang gejala-gejala yang tadi disampaikan, gejala ringan, gejala sedang, sampai dengan gejala yang berat begitu ya. Iya, kalau memang merasa ada sesuatu, apa yang biasanya dirasakan hingga masuk ke dalam golongan gejala ringan atau mungkin gejala sedang, Dok? Ya, jadi kalau misalnya ringan, biasanya masuk dalam saluran nafas atas. Ketika sudah masuk ke saluran nafas bawah, bisa menimbulkan gejala seperti sesak nafas, kemudian juga nyeri dada, kemudian kita dapatkan flek di paru, itu sudah masuk ke dalam gejala sedang, ya, pneumonia moderate atau sedang. Untuk gejala yang ringan, itu biasanya waktu paru-parunya tidak didapatkan bercak atau gejala atau flek sama sekali. Dan tidak ada bunyi gejala saluran nafas bawah seperti misalnya bunyi pernafasan abnormal. Tapi kalau gejala atas itu lebih mirip seperti infeksi saluran nafas atas seperti batuk, pilek atau bahkan hanya demam saja. Ya. Tetapi kita jumpai PCR-nya positif. Iya. Artinya hampir mirip seperti gejala flu biasa begitu ya, Dok ya? Betul. Masyarakat juga harus lebih mengantisipasi begitu jika muncul flu yang mungkin dirasa tidak biasa, segera begitu untuk dilakukan pemeriksaan. Betul. Baik, dokter, salah satu yang menjadi anjuran dan juga yang wajib dilakukan untuk protokol kesehatan adalah penggunaan masker begitu ya. Saat ini kita ngobrol, saya pakai face shield tanpa masker, dokter pakai masker tapi juga tanpa face shield begitu kan. Nah, kaitannya dengan penggunaan masker, beredar juga bahwa ada jenis-jenis masker yang memang sangat efektif dan juga ada yang tidak efektif begitu. Nah, baru diketahui masker jenis scuba
seperti ini dianggap tidak efektif, Dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan kaitannya dengan masker yang efektif untuk mencegah penularan maupun juga masker yang tidak efektif begitu untuk penularan ini sendiri. Ya, betul. Saat ini adalah masker itu dianggap harus bisa memproteksi saluran nafas kita, Ya. minimal bisa menfilter 95% mikroorganisme. Jadi yang terbaik sebenarnya adalah masker medis, kalau N95 atau yang disebut masker respirator. Lalu kedua di bawahnya adalah masker yang seperti saya pakai, itu adalah masker bedah. Ya. Tapi kebetulan ini di dalam masker ini saya pakai masker N95, jadi ini maskernya saya double. Iya. Ini kebetulan ini ada di ruangan poli ya. Jadi face shieldnya sudah saya lepas. Iya, iya dok. Karena sudah tidak ada pasien lagi. Jadi untuk masker itu memang kalau masker yang paling bagus memang adalah masker N95 secara medis karena dia bisa memfilter 95% mikroorganisme untuk tidak bisa masuk ke saluran nafas. Baik. Kalau masker medis itu biasanya dikhususkan untuk para tenaga kesehatan begitu ya. Tapi kalau memang kami yang hanya biasa bukan tenaga kesehatan, masker kain atau yang sejenis seperti apa dok? Kain yang seperti apa yang mungkin efektif begitu untuk mencegah penularan? Ya, memang paling bagus adalah masker berbahan dasar katun. Ya, tidak scuba. Ya, karena scuba itu hanya satu lapis dan pori-porinya masih besar. Jadi tidak bagus untuk memfilter ya, menyaring mikroorganisme masuk ke dalam saluran nafas. Baik. Nah, yang terbaik adalah katun, tetapi diusahakan katun itu tidak 3 lapis. Kalau diusahakan katun itu jangan 1 lapis maksudnya. Jadi kita biasanya antisipasi bagaimana sama seperti masker bedah, kalau bisa 3 lapis. Jadi ketika kita mendapatkan ini 2 lapis, di dalamnya lagi misal kita bisa masukkan seperti tisu atau apa, atau kita bisa buat juga 3 lapis. Jadi benar-benar bisa memperkecil pori-pori dan bahan yang paling dianjurkan adalah berbahan katun untuk masker kain. Oke. Kalau berbahan katun tidak perlu lagi diberikan lapisan di dalamnya begitu ya dok? Kalau dia hanya 1 lapis, itu berarti sebaiknya diberikan tambahan lapis, ya itu kurang sekali. Saat ini yang kita lihat yang beredar di masyarakat adalah 1 lapis atau 2 lapis. Ya, contohnya seperti yang saya pegang ini juga termasuk sebagai masker 1 lapis begitu ya kira-kira? Ya, jadi sebaiknya itu dipertebal, jadi bisa diproduksi yang 2 lapis. Tetapi memang kalau secara masker, kalau memirip masker bedah, disarankan memang 3 lapis. Maka ketika ada lapisan ketiga, itu biasanya kita bisa masukkan lapisan ketiga dengan memasukkan tisu atau kasa ataupun kain. Nah, tapi memang ini jadi tebal, tetapi kalau berbahan dasar katun, ini masih nyaman dan bisa menyerap ya. Baik. Nah, jadi seperti itu. Iya, dokter kalau untuk kaitannya dengan penggunaan masker ini sendiri ada tata cara dan juga ada aturan yang memang harus diketahui. Berapa kali harus diganti dalam setiap berkegiatan dan juga masker ini sebenarnya ketika kita bersin atau mungkin ketika kita batuk begitu ya, apakah memang harus segera diganti dengan masker yang baru atau seperti apa sebenarnya dok peraturannya? Ya, untuk masker bedah atau masker medis itu wajib ganti, jadi kalau sebisa mungkin tidak reuse, ya, jadi tidak bisa lagi dipakai kembali. Tapi untuk masker kain, masker kain ini bisa dicuci, dijemur, kemudian dipakai kembali. Nah, berapa jam? Aturannya adalah ketika masker ini sudah kotor, sudah basah, walaupun belum 24 jam, itu wajib diganti. Ya, dan ketika masih kering, dalam 1 hari, ketika dia aktivitas berpergian, setelah itu sebaiknya gunakan masker yang lain. Jadi tidak boleh, jangan terlalu lama. Jadi sebaiknya kita bisa memiliki lebih dari 1 masker.
Termasuk juga bagi karyawan yang berada di perkantoran begitu ya, itu juga berlaku yang sama begitu ya Dok ya, walaupun berada Ya, di dalam ruangan saja. ya, kami anjurkan untuk membawa masker cadangan, eh, walaupun beliau juga memakai masker kain karena ini jaga-jaga. Mhm. Ketika masker itu kotor dan basah, ya, contohnya kan kita makan minum, Ya. ya, pasti jadi lembab, jadi basah, kotor. Masih ada masker cadangan pada saat jam kerja masih berlangsung. Baik, Dokter Teli, pertanyaan terakhir dari saya. Tadi juga saya sempat menanyakan kepada Dokter Nur Robi, begitu ya, di Rumah Sakit Wisma Atlet. Apa yang menjadi kekuatan begitu ya bagi kawan-kawan tenaga medis ini sendiri? Kita tahu banyak tenaga medis yang sudah mohon maaf meninggal karena terpapar COVID-19 juga begitu. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman dari tenaga medis ini sendiri untuk tetap bisa menjaga stamina? Dokter Teli juga tetap bisa bertugas begitu ya, menjaga stamina yang cukup baik dengan kondisi yang seperti ini. Iya, terima kasih untuk perhatiannya. Pertama adalah satu, kita membuat rotasi jadwal pelayanan. Mhm. Jadi ketika kita menyadari bahwa teman-teman kita berguguran karena sakit, jadi harus isolasi dan juga ada yang harus dirawat di ruang rawat intensif, itu kita harus melakukan rotasi, melakukan efisien kerja dengan tetap menyisihkan waktu istirahat, waktu tidur, ya, supaya bisa segar dan bugar keesokan harinya. Mhm. Itu satu. Yang kedua, memang mengusahakan APD. Apapun itu, memang nakes biasanya harus mengusahakan APD dengan segala cara. Ya, memang ya, inilah kita saling memberi, saling tolong menolong ya. Ya. Ya, jadi antara juga nakes masyarakat, nakes ke nakes sendiri. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah pasti kita harus menetapkan protokol kesehatan khususnya di rumah sakit itu memang sangat ketat. Mhm. Maka ketika di rumah sakit zonasi hijau, kuning, dan merah, Ya. ini sudah ditetapkan aturan bagaimana pakaiannya. Jadi seperti gini, APD level berapa. Mhm. Karena ketika seorang yang sakit masuk ke daerah level kuning atau hijau, maka praktis itu posisinya jadi merah semua. Baik. Dan ketika seorang atau nakes sakit, itu biasanya kami harus memberitahu kepada kepala ruangan atau koordinator dan cepat untuk dicek. Dan untuk nakes sendiri, memang tiap 14 hari memang kita melakukan swab. Jadi untuk memelihara apakah dari tim nakes sendiri ini tetap terjaga kesehatannya, jangan sampai menjadi OTG juga. Baik, artinya sebagai salah satu garda terdepan juga begitu ya untuk penanganan dan juga melakukan perawatan terhadap pasien COVID-19 harus tetap menjaga stamina dan juga tentu saja menjaga gizi kalau tadi disampaikan oleh Dr. Nur Robi. Ya, betul sekali. Baik, malam hari ini kita juga tersambung dengan Pak Windu Purnomo, seorang ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga. Selamat malam Pak Windu. Selamat malam, Mbak Rizka. Baik, Pak Windu, nanti kita akan berbincang lebih banyak kaitannya dengan bahaya COVID-19 yang masih ada di depan mata. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Teli. Salam kami untuk teman-teman tenaga medis yang saat ini memang sedang bertugas dan berjuang bersama untuk melawan pandemi ini. Terima kasih Dr. Teli untuk waktunya pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu untuk Anda. Terima kasih juga. Selamat malam. Baik, pemirsa, kita masih akan berbincang nanti dengan Pak Windu Purnomo kaitannya dengan bahaya COVID-19 yang masih ada di depan mata. Sesaat lagi di Indonesia Bicara.